Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala asrofil kainat wa sayyidis sadat nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ahli ilmu wa ahli aradina wa samawat adada khalqih wa ridha nafsih wa jinata arsih wa bidada kalimatih kulama dafarat zakirun wa ghafala an dzikral ghafilun wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Sadaqallahul adzim. Bicara tentang bab hati dan bab lahiriah, zahir wal batin. Barang siapa yang selalu berbuat memperbaiki hati, maka peliharalah hati ini sesuai dengan pengetahuan atau kadar pengetahuan. Kemudian melakukan amal perbuatan berbentuk sifatnya dhahiriyah. Sesuaikanlah apa yang ada di dalam hatinya. Semua perbuatan lahiriah yang tidak sesuai dengan batinnya, itu perbuatan yang di luar itu adalah perbuatan yang buruk. Yang mana perbuatan buruk itu akan menambahkan volume kejahatan dan kesalahan. Karena kekuatan perbuatan lahiriah ini banyak dikendalikan oleh hawa nafsu. Sedangkan perbuatan amal soleh itu dikendalikan oleh hati yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Dua, logika adalah mempertimbangkan, dan logika ini mempertimbangkan mana yang paling kuat antara baik dan buruk itu. Kalau ternyata terkalahkan oleh perbuatan buruk tadi dengan perbuatan zahirnya, ini akalnya sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Tapi kalau akalnya itu lebih kuat pada perbuatan baiknya, maka akal tadi itu dapat dorongan kekuatan dari hati, sehingga kemenangan bagi orang-orang yang bisa menundukkan hawa nafsu. Kemenangan. Satu tabi'in yang bernama Al-Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu adalah seorang tokoh
seorang alim, juga seorang alim fakih, juga orang tasawuf yang mengetahui semua pada kondisinya, mulai sifat-sifat dari hati dan sifat lainnya. Dan yang paling bijaksana dalam keputusan-keputusan adalah hati yang membenarkan. Bukan akal yang membenarkan, tapi hati yang membenarkan. Gimana sifat keadilan? Keadilan yang dimaksudkan adalah sifat di mana dimiliki oleh orang-orang yang mukmin, orang yang takwa. Keadilan itu tidak akan dimiliki bagi orang-orang yang tidak punya hati. Satu hikayat, ada dua orang bersaudara, orang Majusi. Dua orang bersaudara ini, kakak dan adik ini, adalah orang yang penyembah api, penyembah. Maka salah satu dari saudara adik terdebat masalah Tuhan. Maka adiknya mengatakan, apa betul Tuhan itu selalu memberikan kebaikan kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, dan memberikan rezeki kita? Kata-katanya, kalau memang betul Tuhan itu tidak akan menyakiti kita, coba kita sentuh hati. Ternyata disentuh sama adiknya, Tuhan, kau adalah yang menolong, yang memberi rezeki. Maka disentuh api tadi. Dan disentuh panas, terbakar, sakit. Langsung ngomong sama kakaknya, bukankah Tuhan tadi tidak pernah menyakiti? Kenapa ini disakiti? Dan saya berkata, berarti tidak bukan Tuhan. Kemudian kita minta rezeki pada dia, apakah dia bisa lebih rezeki kepada kita? Kita minta tolong kepada Tuhan api tadi, apakah Tuhan api itu bisa menolong? Kamu terlalu melampaui batas, wahai adik. Sesungguhnya, kata adiknya tadi, Allah itu kan maha. Aku mencari Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang tidak menyakiti. Ini di sebuah kerajaan, pangeran. Kalau kamu mencari Tuhan selain api, maka tidak ada jaminan lagi kepadamu, termasuk istrimu dan anakmu, keluar dari kerajaan itu, dan tidak boleh membawa apa-apa. Kata adiknya, kalau memang itu maumu, karena ini semua yang beri Tuhan api, karena kamu tidak pertuhankan api, maka kamu cari Tuhanmu selain api, hanya untuk mencari kebenaran. Maka keluarlah seorang adik ini yang mau bertobat kepada Allah dari kesyirikan itu, mendatangi, mendengar di daerah itu ada satu ulama yang bernama Malik bin Dinar. Ketika masuk di Malik bin Dinar,
ajarkan aku siapa Tuhan Allah itu dan siapa Nabi. Karena kami betul-betul tidak mengetahui siapa Tuhan itu dan siapa Nabi. Sama anak itu nggak punya rumah. Karena aku mencari Tuhan yang menjamin rezeki saya, yang menolong saya, yang tidak menyakiti saya. Baiklah, bacalah syahadat. Baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Ditampung tidak boleh lama karena tempatnya tidak ada. Di sini bukan pemukiman pesantren. Kamu hanya saya kasih waktu 2 hari. Saya ini orang Maharaj yang Maliki. Saya makan nggak ada, pekerjaan nggak ada, baju selembar. Itu urusanmu. Karena kamu ingin mengetahui, ingin mencari Tuhan yang menolong dan Tuhan yang beri rezeki dan Tuhan yang tidak menyakiti. Buktikan, wahai saudara. Ajaran yang pertama, pelajaran yang pertama adalah membentuk tauhid, menguatkan keyakinan terlebih dahulu daripada amal. Keyakinan. Yang pertama, siapa yang menjamin rezeki? Siapa yang menolong? Siapa yang sanggup menghilangkan musibah? Tauhid. Tampung anaknya, makan secukupnya seadanya, bukan berlebihan. Setelah 2 hari diajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara berpikir. Sudah aku hadiahkan yang paling penting, yang paling pokok untuk awal daripada orang yang beribadah. Bacalah tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sudah habis sholat. Setelah 2 hari silahkan kamu keluar dan jangan lagi kembali kepadaku dalam keadaan yang sama seperti ini. Buktikan bahwa Allah itu menjamin rezekimu, buktikan Allah itu menolong kamu, buktikan Allah itu mencabut musibah. Uang. Ya namanya nggak punya rumah, nggak punya pakaian, selembar saja. Bagaimana? Uang nggak megang, kerjaan nggak ada, apalagi dia golongan orang Majusi yang semua akan kita tolak karena semua wilayah itu orang Majusi, bukan orang Islam. Baru ke daerah lain baru menemukan rombongan orang Islam, tapi itu pun tidak ada yang diterima. Cuman wasiat tadi dipegang betul sama orang mu'allaf ini. Bahwa yang menjamin rezeki itu menurut Islam Allah, yang menolong Allah, bukan Nabi. Yang tidak menyakiti.
Akhirnya saat masuk ke daerah tidak ada. Nggak ada rumah, nggak ada tempat, akhirnya masuk hutan. Masuk hutan. Masuk hutan, di situ ada bekas gubuk yang sudah buruk tadi ditempati. Ya hujan ya bocor, asal pokoknya bisa tidur. Setelah untuk anaknya ada, istrinya ada, yang penting nggak bocor, yang penting bisa tidur, tidak ada dipan, tidak ada alas, semua tidak ada, langsung dari tanah. Jalan ke kota itu jauh, kira-kira 2 jam. Maka ditanya, wahai suamiku, kenapa hidup kita ini menderita sekarang? Yang dulu itu kita selalu segala minta ada, anggur ada, semua piring emas, ya, kendaraan ada. Kenapa kita sekarang seperti ini? Kalau tadi mendengar dari Syekh Naluddin Dinar tadi, kalau Allah itu yang menjamin. Bagaimana buktinya? Keluarlah, kerjalah. Baiklah, aku akan kerja. Keluar semua. Keluar itu baca tasbih. Sambil jalan, sambil duduk, sambil ini. Yang hafal cuma itu namanya Muhammad. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Pokoknya dikuatkan yakinnya dengan cara. Tapi yakin dulu. Akhirnya masuk di masjid. Mulai subuh dia sholat di situ, zikir, tasbih, sampai turun, sampai asar, habis asar, ya baru pulang, baca tasbih. Ini orang yang menguatkan hati. Kekuatan hati ini sekuat pengetahuan hati, sekuat apa yang dimiliki hati, sekuat apa yang didapatkan hati. Allah akan menyuburkan seperti sayuran juga tersiram dengan air, makin subur. Hanya tasbih, nggak ada amalan lain, nggak ada. Pulang kerja, ini kelaparan. Mana sudah dapat upah, ini anakmu lagi kelaparan. Sudahlah, kita ambil yang bekas sampah-sampah itu, ada mungkin makanan itu yang buat sisa-sisa makanan. Allah mungkin lewat itu kasih rezeki. Nangis, sabar kurang. Bersabarlah wahai istri. Karena aku baru masuk kerja. Bagaimana orang masuk kerja kok dapat upah? Sudah diterima kerja, saya sudah masuk kerja. Saya mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi belum dapat bayaran. Terus masuk lagi, sholat lagi, baca tasbih lagi, sampai turun baca tasbih lagi, sampai asar lagi, tasbih lagi, pulang. Harus sholat maghrib bisa di rumah. Ditanya, mana makanannya, mana upahnya? Terus, maka istrinya pun berusaha untuk mencari yang di sampah-sampah itu. Bukan ngemis, bukan minta. Betul-betul ini membuktikan rezeki dari Allah. Ini mu'alaf, bekas putra mahkota raja. Ingin menguji
menguji dirinya dan ingin mengetahui seberapa besarnya Allah menolong dia. Udah yakin dengan tasbih. Akhirnya tidak lama, padahal dalam satu kitab doa itu dikabulkan kalau sudah 40 hari. 40 hari yang terus menerus dia menangis kepada Allah, baru akan ditolong. Ini dalam keadaan seminggu sudah parah. Sudah parah. Karena tidak setiap hari tempat sampah itu ada sisa makanan. Akan menangis tersana. Akhirnya seminggu sudah berlangsung, ya pikirlah sambil memohon, ya Tuhan, aku minta keadilannya. Bukankah kamu menolong aku, tidak akan menyakiti aku dan keluargaku. Dengan kebesaranmu, dengan tasbih yang aku baca ini, dan aku meyakini bahwa hidupku tidak akan terus menerus begini. Ternyata di masjid ya tidak ada yang nolong. Saya lihat tidak ada. Akhirnya pulang, saking malunya kepada istrinya yang nuntut itu, diambil pasir dibungkus 5 kilo itu pakai kain ya, supaya nanti kalau ditanya mana berasnya, mana gandumnya, langsung itu dipasir yang akan diberikan nanti sama istrinya, karena sudah janjinya seminggu, pasti mingguan dapat bayaran. Sambil menangis, dan menangis bukan menangis apa-apa, menangis karena betul-betul mohon kepada Allah. Sebelum kan 2 jam perjalanan 2 jam, ketika istrinya juga begitu, saking laparnya sembahyang gitu, disuruh baca subhanallah terus, tunggu tidak keluar dari sajadah, yang ada cuma air putih itu pun ngambil disuruh. Itu setelah itu nyasar maghrib baru kita ada ketok pintu. Nah, biasanya ini suaminya kurang dari 9. Ini kisahnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan pakaian putih. Apakah betul itu namanya Syiah? Alamat dari sini. Aku diperintah oleh pimpinan untuk membayar upah suami, karena suami makan terlambat, pulangnya agak terlambat ini upah. Maka dikeluarkan 10 keping emas dinar. 10 keping. 1 keping emas dinar itu dapat mobil 1. Dan itu emas keping yang dicari sama orang penduduk di situ, tidak antik, tapi berupa harta. Kok banyak ini? Betul saudara, kerja apa suami saya kok sekian besar? Itu dibandingkan ini masih bagian yang kecil, karena ada lagi nanti sisa pembayaran suaminya belum dilunasi. Ini untuk sementara. Akhirnya 1 dinar tadi dibawa ke pasar, ditukarkan, bingung yang bawa emas tadi. Ini emas sudah langka. Stempelnya kerajaan lama yang dicari orang, harganya 2 kali lipat.
Jadi dari harga sekarang itu harga 2 kali lipat. Dan berebut tukang emas itu untuk memiliki. Akhirnya dicairkan dengan uang yang ada. Belanja, beli mata, beli ayam, beli kambing, beli semuanya, beli perabotan semuanya. Pokoknya sekarang harus siap, karena saya mikir-mikir surprise dari suami saya. Karena saya sudah dapatkan 10 dinar. Suami ini nangis, lalu megang tas itu nangis. Berpikir, jalan kaki dan tidak mengeluh dan tidak ada yang mengenal penduduk itu, yang namanya mualaf. Ketika masuk sudah mendalam itu, kaget suami, kok ada bau aroma makanan yang enak, ada yang dipanasi, kok ada sudah lampu penerang. Ya kasihnya penerang juga, tapi sebelumnya nggak ada, nggak punya uang sama sekali. Mungkin pandangan mata saya, mungkin karena saya lapar, bau-bau saja. Ngetok assalamualaikum, diketok keluar langsung dipeluk, dicium suaminya. Ya bingung, padahal sudah labakan suaminya tadi. Bagaimana nanti kalau aku beri bungkusan ini ternyata pasir. Hanya aku menutupi maluku, cukup Allah yang mengetahui. Ketika dibuka hasilnya, ini udah black ya suaminya, dan nggak sampai mikir ada makanan di situ. Sudah pikirannya kalut, karena yang dibawa ini bungkusan ini sudah hasil. Nah, suami itu, kamu bawa apa lagi? Tambah gemeter. Kamu bawa apa lagi nih? Ternyata inilah hasil aku seminggu udah capek. Wah, tambah dicium lagi suku, buat tambah dia ya, tambah grogi. Karena senangnya, gembiranya tadi kalau suaminya udah kerja. Akhirnya diletakkan gitu saja. Tanpa melihat makanan itu, tanpa lihat apa-apa. Langsung masuk ke bilik. Takut ketahuan kalau isinya nanti pasir. Bahkan membuat kita. Ketika dibuka, subhanallah, alhamdulillah. Itu pasir jadi gandum yang nomor 1. Pasir tadi berupa gandum. Langsung dibawa. Begitu setianya suami saya bekerja, langsung masuk. Terima kasih suami itu. Ini bingung lagi. Terima kasih apa lagi? Apa pura-pura? Kok kamu bisa membawa gandum nomor 1 itu dari mana? Padahal di situ hanya KW 1, KW 2 itu nomor 1. Ya sambil ogah-ogahan keluar. Mungkin ini untuk menghibur saya, katanya. Keluar dilihatkan ini. Langsung sujud. Yang namanya si adiknya tadi yang kafir ini tadi, musyrik tadi, langsung sujud. Gak bangun-bangun, menangis, duku, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Gak boleh gitu. Sampai gak terasa lama. Betapa betul-betul meyakini bahwa Allah itu menolong, bahwa Allah itu tidak akan menyakiti hamba. Bukan, Allah itu betul-betul menjamin rezekinya orang yang betul mengharapkan pada Allah. Makin menggugut. Begitu dilihat lagi, bingung lagi, ada ayam opor semua komplit makanan, buah-buahan ada, tambah bingung lagi. Dari mana wa istriku? Kamu itu di mana? Kamu lupa. Tadi ada utusan 2 orang kerja 1 minggu ini upahnya dapat 10 dinar, tambah lagi, nggak kuat lagi menantang saya. Hanya kesungguhannya bertasbih. Langsung dia mengucapkan lagi tasbih.
maka setiap sholat lagi tambahkan lagi sholatnya. Karena orang sudah bersyukur mengetahui betul janji Allah, dia pasti makin rajin dalam ibadah. Kemudian datang lagi dua malaikat itu di dalam mihrab sembahyangnya dan mengatakan, karena kamu betul-betul bekerja pada Allah, maka setiap sholat isya itu dihadiahkan dengan talam uang 10 dinar. Setiap sholat isya. Ini tidak seberapa, wahai sipulan, wahai hamba Allah, dibandingkan dengan bacaanmu tidak seberapa. Akhirnya takut. Aku ibadah bukan karena dunia. Aku sudah capek. Bahkan sisanya uangnya tadi yang dikasih 10 dinar itu dihabiskan, dibagikan kepada orang-orang fakir miskin semua yang membutuhkan. Karena dia masih sisa 10 dinar itu ada. Ketakutan ketika tambah diberikan pemberian itu oleh Allah, bukan tambah gembira. Langsung bertanya, apakah tidak ada yang lain selain dinar? Kalau kau menuntut atau meminta segala sesuatu, pasti Allah kabulkan apa yang kau minta. Aku hanya ingin tahu neraka bagaimana, surga bagaimana. Maka ditunjukkan neraka begitu, surga begitu. Dia meninggalkan sembahyang, meninggalkan ini, salat ini banyak, dan berbuat buruk. Surga itu begitu. Maka sekarang wahai hamba Allah, kau sudah mengetahui fadilah tasbih ini. Ini surga. Milik dinar atau milik surga? Mulai. Kau ambil dinar, tetap masuk surga. Tapi perlu kamu tahu, rumah yang harusnya kau dapatkan yang besar ini, itu berlokang 10 dinar tiap hari. Dindingnya yang dari emas berlokang. Karena kamu ambil tiap hari, tetap kamu surga dapat. Tapi karena kamu cairkan, kamu ambil di dunia, maka aku lobangi surga. Karena kamu ingin. Bahkan permintaanmu bukan hanya dinar. Satu hari kamu minta 1 kilo atau 1 kintal emas, kita akan beli. Tapi tembok kamu yang dari emas itu akan berkurang. Maka ditunjukkan langsung ketika uang itu diberikan, langsung lobang. Itu karena kamu ambil. Kalau begitu, wahai malaikat, malaikatnya Allah, aku kembali. Aku cukup dengan 1 dinar ini, kami akan buat modal untuk bekerja usaha, walaupun tidak sebesar 10 dinar, tapi tidak mengurangi surga. Tiap hari datangi malaikat. Akhirnya datang, mengucapkan salam, keselamatan, engkau telah terbebas dari hati yang meninggal dunia. Itu hanya membantu untuk pertama kali. Seperti halnya kau pernah datang kepada Imam Malik, kau hanya dibatasi 2 hari.
setelah itu kamu tidak lagi mendapatkan apa-apa. Begitu pula sekarang kau hanya mendapatkan 2 kali kau mendapatkan emas, tapi karena kamu cerdas, maka kamu mengharapkan surga daripada yang kamu ambil. Akhirnya yang diambil yang 2 hari itu tadi, apabila malaikat mengucapkan salam, sesungguhnya surgamu telah diabadikan. Ditambahkan lagi dengan 1 dinar emas tadi untuk modal usahamu, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, sudah lebih cukup dari rezeki yang kau sudah yakin bahwa Allah menjamin rezekimu. Disitulah kedudukan murid atau orang mualaf yang datang kepada Malik bin Dinar mengutamakan yakin dulu kepada Allah daripada mengharapkan sesuatu apapun yang bukan dari Allah. Bahkan hasilnya lebih besar daripada apa yang dikerjakan manusia. Maka setelah mendapatkan satu semua berkah, kembalilah keluar berkunjung ke Malik bin Dinar. Tentu yang keluar dulu tadi pakai jalan kaki, sekarang punya kereta, punya kuda, jalan, pakaian sudah bagus. Mendatangi Malik bin Dinar, kaget Malik bin Dinar. Tidak sampai 40 hari dibandingkan orang yang berwirid, orang yang berpikir tapi nggak punya yakin. Ini nomor 1, yakin itulah berarti tidak berpaling hatinya dari Allah. Maka aku bersama orang-orang yang terjepit, aku bersama orang-orang yang kekurangan, aku bersama orang-orang yang membutuhkan, yang betul-betul tidak kepada siapa-siapa kecuali kepadaku. Karena pertolonganku khusus kepada hamba yang minta tolong kepadaku. Akhirnya datanglah kepada Imam Malik bin Dinar, kaget terkejut, mengucapkan terima kasih. Andai kata aku tidak dapat tuntunan dari seorang guru dengan tasbih ini, mungkin hidupku sampai sekarang mungkin makin kelaparan dan makin terhina. Tapi karena aku dibantu dengan Anda, wahai guruku, dengan tasbih ini, maka mencukupilah segala urusanku, bahkan sampai juhudnya kepada dunia ini, sampai mengalahkan kakaknya yang akhirnya hancur kerajaannya, yang jadi kerajaan adiknya ini berkat tasbih. Hartanya 10 kali lipat dari kerajaan yang ada itu berkat tasbih. Sedangkan keluarganya semua ditolong, tidak mampu lagi, tidak mau masuk Islam. Padahal sudah dibuktikan bahwa dengan tasbih ini saja saya sudah bisa memberi makan berapa ribu orang. Karena itu pertolongan dari Allah dan kesungguhan kepada Allah. Itulah orang-orang, barang siapa yang selalu memperbaiki hati, dan hati itu sampai datang keyakinan pada Tuhannya, pasti tidak akan menggantungkan kepada siapapun selain Tuhan. Maka siapapun yang menggantungkan pada Tuhannya, maka tidak akan bisa terlepas dari kesengsaraan. Itu yang tidak dimiliki oleh kakaknya yang orang musyrik itu. Maka menjadi khalifah, menjadi senior dari segala muridnya yang mengaji itu, dia diangkat sebagai khalifah sama Malik bin Dinar untuk mengajarkan ilmu tauhid yakin. Dan menghimpun semuanya. Bahkan dia tidak terpengaruh dengan apa yang dimiliki.
Dia takut kalau tidak lagi mengamalkan tasbih dari subuh sampai ke asar, karena inilah komitmen pada Allah. Ini yang dinamakan kerja sama Allah, bukan kerja sama manusia. Pilihan-pilihan itu tergantung dari manusia untuk mengambil pelajaran itu. Apakah benar firman Allah itu atau bohong firman Allah Ta'ala? Yang bohong adalah pasti manusia itu sendiri. Pasti mengetahui bahwa Allah tidak pernah menyakiti dan tidak menghukum manusia, tapi manusia sendiri yang menyakiti dan menghukum dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli